Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari salah satu kelompok kelas 12 MIPA 1 akan memaparkan materi mengenai pembelahan sel. Pembelahan sel adalah peristiwa di mana sebuah sel membelah menjadi dua atau lebih menjadi sel yang baru. Pembelahan sel merupakan cara sel memperbanyak diri atau yang disebut dengan reproduksi. Sel sebagai bagian terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup berhubungan erat dengan proses pembelahan sel ini. Namun demikian, fungsi pembelahan sel pada makhluk hidup multiseluler dan uniseluler sangat berbeda meski intinya sama, yaitu untuk perbanyakan sel. Pembelahan sel sangat penting bagi kelangsungan hidup semua. Dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelahan sel mitosis. Mitosis yaitu peristiwa pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan dan memiliki jumlah kromosom yang sama seperti sel induknya. Mitosis terjadi di seluruh bagian tubuh kita, yaitu pada sel somatik. Mitosis memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama yaitu untuk pertumbuhan pada sel tubuh atau pada sel somatik. Yang kedua, untuk mengganti sel-sel yang rusak atau untuk meregenerasi. Yang ketiga, untuk mempertahankan jumlah kromosom setiap sel anakan agar sama seperti sel induknya. Mitosis memiliki 4 tahap utama. Namun, ada satu tahap yang disebut sebagai tahap istirahat sel, yaitu tahap interfase. Pada tahap ini merupakan tahap masa istirahatnya sel, di mana inti sel melakukan sintesis bahan-bahan inti sel atau penumpukan energi untuk persiapan dalam proses pembelahan sel. Pada tahap ini sel masih utuh, di mana di dalamnya memiliki satu sentrosom, membran inti, nukleus, dan benang-benang kromatin. Nah, setelah pada tahap istirahat ini memiliki energi yang cukup untuk melakukan pembelahan, masuklah kita ke tahap yang pertama pembelahan mitosis, yaitu profase. Pada tahap ini, benang-benang kromatin yang tadinya sangat panjang dan tipis mulai memadat, lalu memendek dan membentuk kromosom. Pada tahap ini, membran inti akan mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai fragmen. Pada masa ini juga, sentrosom akan membelah menjadi 2 sentriol dan membentang ke kutub yang berlawanan sehingga menghasilkan benang-benang spindel. Selanjutnya, kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu tahap metafase. Pada tahap ini, membran inti dan nukleus akan mulai hilang dan tidak akan terlihat sama sekali. Dan benang-benang spindel akan mulai muncul dan membentang ke setiap kutubnya. Serta benang spindel akan bersatu dengan kinetokor pada bagian sentromer kromosom, dan kromosom akan bergerak sehingga berjejer pada bagian tengah inti sel dan membentuk lempeng metafase atau disebut juga sebagai bidang ekuator. Kita lanjut ke tahap yang ketiga, yaitu tahap anafase. Pada tahap awal anafase, kromosom akan ditarik oleh benang-benang spindel sehingga memisah menjadi 2 bagian dan menjadi kromatid pada masing-masing kutubnya. Serta kromosom yang ditarik oleh benang-benang spindel memiliki jumlah kromosom yang sama, yaitu 46 kromosom. Dan pada tahap akhir anafase, membran sel yang paling terluar akan mengalami penyempitan pada bagian tengah sel sehingga membentuk 2 gelombang. Dan yang terakhir yaitu tahap telopase. Pada tahap ini, kromosom akan mulai sampai pada kutubnya masing-masing dan membran inti akan mulai terbentuk pada 2 kelompok kromosom yang sudah terbentuk.
sentriol yang tadinya sudah berpisah berubah menjadi sentrosom. Pada tahap ini pun sudah mulai terbentuk cincin pembelahan yang akan membelah bagian inti sel dan terjadi proses sitokinesis di mana sitoplasma dari satu sel eukariotik akan membagi menjadi dua sehingga membelah menjadi dua sel anakan. Nah, sel inilah yang dinamakan hasil dari pembelahan sel mitosis. Dan pada sel anakan ini, sel sudah menjadi utuh di mana di dalamnya terdapat satu sentrosom, membran inti, nukleus, dan benang-benang kromatin. Itulah tahap dari proses mitosis selanjutnya, yaitu materi tentang meiosis. Perkenalkan, saya Rani Kurnia Nugraha dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu meiosis. Meiosis merupakan pembelahan sel kelamin atau gamet yang biasa disebut sebagai pembelahan reduksi. Pembelahan reduksi sendiri ialah pembelahan sel induk diploid yang menghasilkan 4 sel anakan haploid atau yang biasa disebut N. Meiosis di sini dibagi menjadi dua, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Kini saya akan menjelaskan tentang meiosis yang pertama. Meiosis pertama dibagi menjadi 4 tahap. Tahap pertama yaitu tahap profase 1. Di tahap profase 1 ini juga dibagi lagi menjadi 5 subtahap. Subtahap yang pertama yaitu leptoten. Di leptoten, kromain berubah menjadi kromosom. Di tahap kedua, di subtahap kedua yaitu ada zikoten. Zikoten merupakan sentriol yang bergerak menuju kutub yang saling berlawanan serta kromosom homolog saling berpasangan. Subtahap yang ketiga yaitu ada pakiten. Di sini di pakiten ini kromosom homolog membelah diri sehingga mempunyai 4 lengan seperti gambar di sini. Yang keempat yaitu ada diploten. Di diploten kromosom homolog agak terpisah. Dan subtahap yang kelima yaitu ada diakinesis. Di diakinesis yaitu sentriol berada pada kutub yang saling berlawanan, lalu ada terbentuknya benang spindel dan membran inti dan nukleus juga lenyap. Tahap kedua pada meiosis 1 yaitu ada metafase 1. Di metafase 1 ini kromatin berjajar serta berpasangan pada bidang ekuator. Tahap ketiga ada anafase. Di tahap anafase ini kromosom homolog bergerak pada kutub yang saling berlawanan seperti pada gambar di sini. Dan yang terakhir yaitu ada telofase 1. Pada tahap telofase 1 ini membran inti dan nukleus kembali muncul dan benang spindel pun menghilang. Di tahap telofase 1 ini membran sel kembali terbentuk sehingga menyebabkan sitoplasma terbelah menjadi dua atau di sini dijelaskan sebagai sitokinesis. Di sitokinesis juga membentuk dua sel anakan yang mempunyai separuh kromosom induknya. Sekian penyampaian materi dari saya. Selanjutnya akan menjelaskan tentang meiosis yang kedua. Perkenalkan, nama saya Abis Batullah dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menerangkan tentang meiosis 2. Meiosis 2 terbagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2, serta sitokinesis 2. Profase 2 adalah membran inti dan nukleus lenyap di tahap ini, sedangkan sentral mulai bergerak ke kutub yang berlawanan. Lalu sentromer terikat pada bidang-bidang yang bergelombang. Metafase 2 adalah kromatid berjejer di bidang ekuator. Anafase 2 yaitu sentromer melakukan pembelahan kromoid memisah dan masing-masing bergerak ke arah kutub yang berlawanan, seperti pada gambar di sini. Adanya benang spindel yang searah dengan ini kromosom dan gambar di sini. Telofase 2. Membran inti dan nukleus mulai terbentuk kembali. Kromatid sudah berubah menjadi kromatin. Sitokinesis terjadi di tahap ini sehingga terbentuk 4 sel anakan diploid. Seperti ada ini yang dinamakan kromatid yang asalnya seperti ini, lalu belah sel menjadi 2.
Selanjutnya tentang sitokinesis 2. Sitokinesis 2 yaitu pengolahan sitoplasma dari satu sel menjadi dua sel anakan. Seperti pada gambar berikut, yaitu kromatin yang sudah menjadi benang kromatin. Sekian dari saya. Sekian pemaparan mengenai pembelahan sel dari kelompok kami. Mohon maaf untuk kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.